buah jatuh, tidak jatuh dari pohonnya. Jadi sekarang pohonnya ini kita pohon yang bagaimana? Komitmen kita ingin punya anak. Masa kita delegasikan? Mikronutrien ini yang selalu menjadi masalah kalau saya bilang. Apa misalnya, Prof? Hai semua, selamat datang ke podcast pertama Tanya Ahli dari Tentang Anak, Kejar Ilmu Tanpa Batas bersama saya, Dr. Nesti. Hari ini kita akan mengunjungi untuk mengejar ilmu kepada satu narasumber yang luar biasa hebatnya. Beliau adalah guru besar dari bidang hormon atau endokrinologi anak FKUI RSCM. Beliau juga adalah Ketua Ikatan Dokter Anak se-Indonesia dan beliau adalah mentor saya selama lebih dari 10 tahun. Beliau adalah Profesor Dr. Aman Bakti Pulungan, spesialis anak, konsultan FAAP FRCPI HON. Selamat siang, Prof. Aman. Ya, Mesti. Terima kasih banyak ya, Prof, untuk waktunya hari ini. Saya izin belajar dari Prof hari ini. Semoga Aibun di sini juga bisa belajar langsung dari Prof Aman. Hari ini kita akan mengangkat topik belajar dari ahlinya hormon dan pertumbuhan anak, terutama soal tinggi badan nih, Prof. Apa kabar nih? Baik, Prof. Apa kabar, Prof? Sehat. Dari jadi ayah, jadi kakek, dan sibuk masih mengabdi kepada pasien-pasiennya juga. Kemudian juga sibuk untuk mengadvokasi kesehatan. Terima kasih banyak ya, Prof. Ya, sebetulnya kan ini apa ya, passion ya, Prof. Nah, ketika kita milih apa yang kita mau, nggak ada pensiun sebetulnya. Luar biasa, jadi belajar memang selamanya. Oh ya dong, apa yang kita pilih ya memang harusnya kita memang memilih dari awal. Ya. Apa yang mau kita kerjakan, yang akan manfaat itu lifetime. Amin, Ya. luar biasa. Mungkin langsung aja yang pertama, Prof. Saya coba jawab, Bu. Belum tentu, jangan sulit-sulit nih. Pasti mudah banget nih buat Prof Aman nih. Prof Aman kan udah praktek puluhan tahun ya, 40 tahun ada mungkin ya, Prof. Lebih ya, Prof ya. Iya, dari tahun 84. Nah, sebagai ahli endokrin, apa sih yang Prof Aman lihat rahasianya untuk orang tua itu mengoptimalkan tinggi badan anak? Sebetulnya, kalau kita ingin anak kita seoptimal mungkin, rencanakanlah sebelum lahir. Oke. Bahkan sebelum hamil. Sebelum hamil. Oke. Kenapa? Karena kita cerita Indonesia dulu ya. Angka kelahiran yang panjang badan di bawah 48 itu di atas 20%. Jadi berarti 1 dari 5 anak yang lahir di Indonesia ini tidak panjang atau pendek. Berarti dia kemungkinan IUGR atau SGA atau prematur dan lain-lain. Nah, jadi yang kelompok ini 10-15% akan tetap pendek. Jadi berarti apa? Kalau kita mau menyiapkan, harusnya kan sebelum lahir dia. Iya, betul. Dari awal sudah. Dari awal. Bahkan pada saat sebelum menikah atau memang kita atau omongkan pada saat baru menikah, bagaimana kalau kita punya anak nanti? Nah, apalagi kalau sudah pernah punya anak satu lahir dengan prematur, IUGR atau SGA, ini harus disiapkan. Nah, kalau sudah lahir bagaimana? Ini yang menjadi pertanyaan kan? Kalau bisa sih ayah bunda ini memantau ini dari awal. Dari badan. Ini kita cerita di tempat praktek ya. Orang tuanya nggak tahu, dia datang pada saat sudah pubertas atau sudah selesai pubertasnya. Dia katakan anaknya nggak tinggi karena apa? Mau masuk jadi pilot, mau masuk jadi ketahuan, mau masuk jadi polisi. Ini kan sisa kuota pertumbuhannya nggak banyak segitu. Nah, kalau sudah lahir, monitor lah. Monitor dan juga pastikan ini pertumbuhannya ideal. Ideal nih. Jangan terlalu gemoy gitu. Tidak boleh gemuk, tidak boleh obes. Sekarang dari lahir ada kurva panjang, atau tinggi badan. Ada kurva berat badan, ada lingkar kepala, ada indeks massa tubuh. Nah, sekarang tuh simpel sekali dah kalau saya bilang. Kalau tidak pasang, lihat kurvanya, linearnya, kita lihat aja persentil atau Z-score-nya. Kan ada angkanya. Pasti keluar kan? Tapi kalau sudah, kan kurva itu ada garis-garis, Mesti. Saya bukan mengatakan orang Indonesia harus pakai kurva Indonesia. Kenapa? Karena ada program stunting pakai WHO. Pakai WHO nggak apa-apa. Pakai CDC boleh, pakai NCIS boleh. Tapi masalahnya apa? Pandai
atau pahamlah menganalisis kurva. Jadi yang pertama harus dipastikan kapan kurvanya itu kalau turun berarti kan kita pastikan dia sakit atau tidak dulu. Iya. Jangan nunggu dia pendek. Iya, dan kalau nggak dipantau kita nggak tahu. Nah setelah dipantau nih memastikan normal. Tapi kan seringkali orang tua, ya masa nggak perbaikan generasi sih Prof, Dok gitu kan. Misal orang tuanya pendek. Ada nggak sih cara supaya anaknya bisa lebih tinggi dari orang tuanya? Atau secara potensinya itu dioptimalin yang ya dapet yang atasnya lah prediksinya gitu Prof. Oke, jadi sekarang kita cerita dari lahir dulu ya. Kalau dari lahir, ya, itu ada namanya channeling down dan channeling up. Jadi catch up dan catch down yang normal. Misalnya saya tidak tinggi nih 172, istri saya 160, anak saya 172. Anak saya misalnya pada saat itu lahirnya 46 atau 47 atau 48. Jadi berarti pada saat dia lahir itu dia terjadi agak sedikit catch up dari potensi yang ada. Misalnya Messi 170, Gary 180. 178 ya. 178. Anaknya Messi kalau toh lahirnya 46 atau 47, dia harus catch up ke atas. Jadi kita tahu bagaimana sih potensi kita dari awal pada saat lahir dan pada saat lahir kita ikutin. Jadi pada saat lahir, fase bayi sampai umur 2 tahun, 1000 hari pertama kehidupan ini is must pantau pertumbuhannya. Karena inilah dia akan channeling. Kita lihat dia channeling down atau channeling up. Diskusikan dengan dokter anak supaya channeling up gimana? Nah, supaya channeling up, buatlah dia sebahagia mungkin. Jangan stres, tidak obesitas, tidak overweight. Aktivitasnya cukup. Kasih makanan yang optimal, termasuk di sini karbohidrat, protein, lemak, dan juga mikronutrien. Mikronutrien ini yang selalu menjadi masalah. Apa misalnya, Prof? Zat besi, folit, hampir semua mikronutrien itu. Tetapi bukan kita memberikan sesuatu yang high kalori yang berlebihan, yang kita anggap dia akan ngejar. Ujungnya emang harus seimbang. Harus seimbang. Nah, kalau dia udah lewat fase bayi masuk ke fase anak, itu kita harus nunggu dia pada saat pubertas mesti. Untuk catch up-nya lagi untuk catch up yang nggak bisa, kita nggak boleh melakukan apa-apa. Kalau dia normal umur 2-3 tahun, misalnya anak saya, dia di persentil 25. Atau cucu saya di persentil 25. Kebetulan sekarang anak mantu saya juga tidak pendek dan cukup tinggi lah. Pokoknya fundamental rata-rata di atas rata-rata. Nah setelah itu kita lihat dia masuk ke fase anak, dari fase bayi dan fase anak. Bone age-nya ternyata sama. Kita nggak bisa ngasih apa-apa. Kita harus ngejar dia nanti pada saat dia pubertas. Jangan sampai pubertasnya cepat-cepatan. Kalau dia gemuk, ada potensi dia pubertasnya cepat. Kalau misalnya dia anak laki, pastikan dia pubertasnya di atas 145 ketika dia umur 170. Karena dia nambah sekitar 25 cm. Mulai pubertasnya. Iya, jadi itu gua saka sekitar 23 sampai 27 cm. Nah, tapi kalau misalnya anak perempuan itu pertumbuhan payudara antara 18 sampai 24 cm, tetapi rata-rata 20 cm. Jadi kalau anak perempuan mau di atas 155 atau di atas 160, pastikan dia mulai tumbuh payudara di atas 135. Ini benar. Jadi jangan sudah haid tiba-tiba panik. Dia paling tinggi. Tapi ketika dia sudah haid, dia hanya mempunyai kesempatan tambah tinggi 1,5-2 tahun. Dan maksimal 10 cm. Maksimal 10. Jadi berarti kalau dia haid di bawah 140, alamat tingginya nggak sampai 150. Ini insight yang menarik dan bisa jadi patokan orang tua. Nah tentu nanti pertanyaannya bagaimana sih membuat supaya anak ini optimal. Satu, lingkungannya buat sebaik mungkin. Bukan lingkungan dalam arti kata ini mesti banyak pohon atau bukan gitu. Jadi lingkungan itu lingkungan mikro paling utama dong. Keluarga. Keluarga inti.
Ayah ibunya ada dengan waktu. Ayah ibunya tidak marah-marah. Ya. Aduh, ya. Betul kan? Betul, butuh regulasi. Iya. Kalau saya cerita, ya, istri saya nanya kapan saya selesai sekolah, dari dulu sekolah menurut. Tapi kita nggak pernah ribut. Iya. Anak-anak juga melihat. Ya. Kita tidak mesti maksud kita berlebih mesti hidup ini. Ya kan? Iya. Tapi anak-anak tahu kalau kita kerja. Dia tahu kita capek. Walaupun kadang-kadang kita bisa marah kalau kita capek kan. Iya. Nah, tetapi dia tahu dari awal itu kita sayang sama dia. Jadi kembali lagi itu saya bilang hope dan love itu harus kita berikan seoptimal mungkin. Iya. Karena kalau anak happy, makannya juga bagus, tidurnya bagus. Nah, sekarang saya banyak punya pasien Mesti. Di depan saya mereka ribut, rapat dulu kalau perlu kayak sidang DPR, membahas kira-kira jadi diobatin apa tidak. Oh, oke. Kan ini gimana coba? Iya, ketahuan nggak kompak gitu, maksudnya komunikasinya. Ini kan ketahuan. Ini anak sudah pubertas atau terapi hormon. Iya. Kenapa dia tidak buat sidang dulu kalau perlu bawa ke MK atau ke MAX? Maksudnya membahas apa yang mau diputuskan di depan kita. Oke. Habis itu dia tanya ke kita apa yang paling baik buat dia. Iya. Besti bisa jawab nggak sebagai dokter? Di depan kita ini. Atau dia nunjuk-nunjuk, saling tunjuk. Sekarang kan orang tuanya nanya, saya tinggi, istri saya tinggi, kenapa anak saya tidak tinggi? Ternyata dia pubertasnya mulai tingginya 135. Padahal dia gemuk. Kalau pada saat itu tidak peduli lagi dia mau bangsa siapa, mau siapa orang tuanya. Jadi ini kan tidak sesimpel itu ya. Kalau sekarang ini orang banyak pengen tinggi atau dikaitkan stunting, oke, memang betul, ya kan? Tapi kan tidak semua pendek. Jadi kalau stunting kan ada wasting dulu dia. Stunting karena nutrisi. Kurva berat badannya akan turun. Atau nggak naik. Oke. Diskusikan dengan dokter anak. Jadi kalau misalnya ayah bunda itu mengikuti apa yang dari dokter anak dan rutin kontrol setiap imunisasi didiskusikan, kurvanya ini pasti tidak akan terjadi stunting. Pasti ketahuan. Kan kita tanya, cuma kalau dia turun dia baru sakit baru diare, oke. Tidak jadi masalah. Jadi ayah bunda belajarlah memantau kurva. Nah, selanjutnya Prof, tadi kan Prof bilang pendek itu nggak semuanya stunting. Apa sih penyebab pendek yang paling harus diperhatikan oleh orang tua jangan sampai kelewat? Oke. Saya mulai dengan stunting. Stunting ini yang paling banyak dan ini memang sangat-sangat harus cepat diintervensi. Kalau memang terdeteksi sedini mungkin. Sebab pendek lain, yang lain hormonal. Bisa kromosom. Anak perempuan. Bisa sindrom-sindrom tertentu. Bisa juga memang kalau pada anak yang pubertasnya terlalu cepat, at the end dia pendek. Nah, jadi banyak penyakit-penyakit lain, bisa hormonal, bisa metabolik, atau juga constitutional delay yang terkait terlambat pubertasnya. Atau juga terkait dengan familial cell stature. Jadi keluarganya memang pendek dalam arti kata, quote unquote memang, tetapi dia normal tingginya. Tapi dia tetap di bawah rata-rata ketika diangkat dengan kurva populasi. Atau penyebab tidak diketahui. Jadi bagaimana nih kita bisa tahu bahwa ini, pendeknya tuh karena pubertasnya nanti akan terlambat. Kenapa pubertasnya itu belum terjadi? Atau jangan-jangan ini anak kekurangan hormon pertumbuhan. Yang pertama tetap yang kita kurvanya dulu. Kurvanya kita nilai. Oh, ternyata memang beratnya oke dan beratnya ini. Nah, setelah itu tentulah kita lihat akan sangat baik ketika kita punya pola kurvanya. Ternyata dia berat lahir rendah, prematur. Kurvanya itu paralel. Dia nggak pernah catch up aja. Oh, ini pendek normal ternyata. Jadi kecepatannya normal waktu ke waktu, tapi pendek. Velocity normal. Nah, jadi ketika semuanya ini kita lihat, ternyata dia turun nih umur 2 tahun, atau turun umur 3 tahun, atau turun mendekati umur pubertas. Jadi semuanya ini tergantung kurva. Tetapi yang jelas, setelah kita tahu seperti itu, kita lakukan foto tangan.
Oke. Ya, ini tentulah dokter anak udah tanya ya, tinggi orang tua segala macam udah tanya, berat lahir udah tanya ya. Nah, foto tangan kita lihat tentu umur tulangnya, kita nilai penyakit-penyakit tertentu dan hormonal ya. Kecuali yang berat lahir rendah atau kromosom itu rata-rata umur tulangnya akan lebih muda. Setelah itu barulah kita cek darah. Darah ini panelnya kalau anak perempuan harus kita cek kromosom bahkan sampai growth hormon, bahkan cis kita cek. Jadi bisa dia sederhana tapi bisa kompleks. Oke, baik Prof, jelas sekali. Kalau yang Prof lihat sendiri, apakah tinggi badan anak ini banyak juga dipengaruhi oleh faktor eksternal lain gitu, misalnya tidur ataupun aktivitas fisik? Oke, tidur udah pasti. Saya sendiri pernah posting itu kan. Saya lihat olahraga pagi itu anak-anak jalan. Sebelum terbit matahari itu sudah jalan. Jadi saya lihat jam berapa ini mereka sekolah bangun. Dan jam berapa dia berangkat sekolah, dan jam berapa dia pulang, jam berapa dia tidur. Apalagi kalau dia masuk naik, saya lihat mobil jemputan. Iya, lebih pagi lagi Pak. Lebih pagi lagi kan. Anak tuh harus tidur. Satu, hormonnya pada saat itu, metabolismenya paling baik semuanya. Dan ini sampai selesai dia fase anak, ya, sinaps dan lain-lainnya, saya tahu lah kita sebagai dokter kan, itu dia butuh masih 8-9 jam, 9-10 jam tidurnya. Nah, yang kedua, olahraga. Olahraga kayak apa, Prof? Apakah semua olahraga. Karena orang mengatakan, wah, saya main basket jadi tinggi. Kebetulan pemain basket tinggi. Ya, dan kebetulan perenang itu tinggi. Tapi bukan berarti kalau kita main bola atau main basket itu kita bakal tinggi, tidak. Semua olahraga itu bagus, dan ada artikelnya mengatakan jadi ketika anak itu, jadi kita ada rekomendasinya sekarang kan berapa jam sehari, minimal 1 jam aktivitas, terus dia yang intens. Ketika anak itu olahraganya cukup, tidurnya cukup, nutrisinya cukup, dia akan lebih tinggi dari yang tidak olahraga. Oke. Itu ada. Jadi perlu ditunjang juga. Perlu ditunjang. Saya kebetulan sama hobi bola. Kalau yang paling gampang kita lihat ya, Messi itu jago ya. Tapi dia kekurangan growth hormone di terapi. Kemarin itu Piala Dunia Messi, Piala Eropa. Kita lihat line up pemain tim Belanda itu kan dari 11 orang, itu 3 yang putih. Ya. Sisanya itu campuran. Dan ada yang memang gelap. Dan mereka itu bisa dari Suriname, dari Afrika, dan dari Indonesia. Ya. Kenapa mereka tinggi bisa 180? Begitu juga saya lihat pameran naturalisasi dari PSSI. Itu semua sebagian ada dari Indonesia kan? Dia memang tinggal di Belanda. Dia ketika di sini semua tinggi-tinggi. Nature membuat mereka di situ. Berarti ketika gen mana saja dia tinggal di Belanda dengan pola hidup seperti itu dan pola makan dan lingkungan seperti itu, tuh dia bisa tinggi. Jadi emang kembali lagi nggak satu faktor, gitu ya, tapi lingkungan, kebahagiaan dan makanan itu bisa. Tapi tidak cukup dengan makanan saja. Jadi harus multi. Ya, Prof. Saya baca, Prof, mungkin soal Belanda ini karena konsumsi telurnya dan dagingnya hampir 100 kali lipat lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Itu bagaimana pendapat? Itu betul. Tapi demokrasi dan kebahagiaan juga. Itu ada. Salah satu negara paling bahagia, betul. Paling bahagia dan bebas. Playground di mana-mana, outdoor. Nah, kan banyak juga orang tua itu datang, dok minta suplemennya deh supaya anak saya tinggi atau supaya beratnya naik. Ada nggak, Prof, suplemen yang menambah tinggi badan? Kalau tinggi badan tidak ada. Kalau saya bilang, kalau datanya itu data saya sendiri dan banyak dari negara-negara lain. Vitamin D diberikan karena anak Indonesia itu kekurangan vitamin D. Kalsium juga boleh. Kalsium boleh ya, Prof. Zat besi ini ada datanya tapi sampai umur tertentu dan ada rekomendasi IDAI-nya. Ikuti saja. Nah, jadi kalau dari yang ketiga ini tidak ada yang memang bisa membuat tinggi, tapi kalau dia defisiensi vitamin D berat atau sampai dia rickets, tentulah itu ada. Nah, tetapi kalau kita berikan sesuatu
dia membuat tinggi tidak, tapi ada yang bahaya kalau saya lihat. Bahkan ini udah lebih 20 tahun lebih. Sekarang itu banyak herbal atau yang penambah tinggi dari Cina, dari Korea. Korea lagi ngetren, Prof. Nah, apa kejadiannya? Mereka datang ke saya. Saya nggak tahu, kemungkinan isinya hormon. Kita foto, dia pendek, umur tulangnya lebih tua. Mungkin sekarang tingginya tiba-tiba cepat, tetapi tulangnya itu dibuat kayak dipacu lebih tua. Jadi pesan saya, jangan berikan apapun kecuali diresepkan oleh dokter. Saya rasa nggak ada dokter yang meresepkan seperti itu. Belakangan ini dari Korea nih. Lagi viral. Dan sebelumnya dari Cina itu MLM dan juga ada herbal tertentu, ya. Nah, cuma saya nggak habis pikir ya, yang memakai itu tuh middle up. Betul. Jadi nggak mikir cara cepat bagaimana tuh. Oke. Thank you, Prof, insight-nya. Kalau untuk berat badan nggak ada. Iya. Jadi, tetap pasti makan. Prof udah jadi ayah, jadi kakek, dokter anak 40 tahunan jadi dokter. Apa sih, Prof, tips Prof supaya anak tuh makannya lahap? Kita nggak ngebahas teori feeding rules ya, tapi apa yang Prof lihat kenyataannya? Anak tuh harus diapain gitu supaya makannya lahap menurut Prof Aman? Kalau saya cerita anak saya dua-dua dulu ya. Itu nggak ada masalah makan memang. Walaupun memang kita banyak delegasikan. Karena waktu itu hanya weekend kita ada di rumah. Jadi kalau saya bilang, usahakan memang ketika awal dari ASI eksklusif itu, perkenalkanlah semua pola makan yang di rumah tangga kita. Yang sehat tentu. Yang sehat. Makanan itu, apa namanya ya? Jadi sama kayak feeding practice, feeding rule. Yes. Jadi kayak toilet training, jadi feeding. Semua harus dilatih ya. Harus dilatih. Kalau kita berikan dari awal itu, taste-nya itu apa? Yang benar. Itu dia mau. Itu. Jadi anak itu kan bagaimana kita memberikannya dari awal. Betul. Nah ini paling sulit apa? Datangnya itu sudah 5-6 tahun, katanya kesulitan makan. Tidak mau makan, mulutnya tidak mau terbuka. Sampai mesti di fisioterapi. Jadi kalau tips saya, kalau sekarang masih bayinya kecil, usahakanlah diberikan makanan rumah tangga sesuai memang makanan orang Indonesia. Itu satu. Kalau dia tidak habis makanannya, tetap saya peringatkan. Oke, Prof. Jadi dia ada tanggung jawab. Dan dia harus kita kasih tahu makanan yang sehat sejak dari anak. Oke. Jadi pastikan ya ayah bunda memberikan makanan yang sehat dari awal. Dan yang kedua, kalau makan itu harus duduk. Jadi tidak ada makan itu digendong. Misalnya kalau zaman dulu itu katanya ada topeng monyet, dipanggil, dibawa ini, ditontonkan TV, dikasih apa jangan. Jadi makan itu is ritual. Ketika jam makan, harus duduk di meja, duduk bersama. Saya bilang. Karena manfaatnya banyak ternyata dari makan di meja makan bersama. Excuse-nya nanti kalau begini ya. Nanti ketika di pos, waduh kami nggak pernah di rumah, berangkat pagi ke rumah. Weekend kan di rumah. Dibiasakan ya. Paling tidak weekend itu 2 kali. Atau setidaknya setiap hari juga bisa dipilih aja sarapan atau makan malam gitu kan ya, Prof. Atau makan kalau saya bilang. Menarik sekali. Terima kasih, Prof. Ada nggak sih, Prof, mitos terkait tinggi badan anak yang ingin Profesor klarifikasi ke ayah bunda sekalian bahwa ada yang nggak sesuai gitu? Kalau sunat itu tidak ada hubungannya sama tinggi. Kalau disunat bayi bagaimana dia? Kan tidak mungkin kan? Nah, terus yang kedua, kalau main basket dan berenang akan tinggi. Ini juga tidak betul. Walaupun olahraga bagus, akan membuat kelompok yang olahraga lebih tinggi. Atau mitos-mitos pola makan dan juga pola hidup di Indonesia mesti. Jadi masih ada di kita itu, bahkan di daerah yang banyak ikan laut dan lain-lainnya itu yang masih tabu, misalnya memberikan makan tertentu buat anak atau ibu hamil. Jadi misalnya tidak boleh memberi udang. Padahal itu tidak benar. Tidak benar. Dan malah itu bernutrisi baik. Bernutrisi baik kan.
Nah, tadi kembali lagi Profesor sebagai peran ayah, peran suami, peran kakek. Apa sih Prof pesan parenting yang kayaknya nggak bisa kita temukan di buku textbook? Atau berdasarkan pengalaman Prof Aman kayak something yang Prof ingin anak Prof perbaiki kepada cucu Prof gitu? Susah banget ya. Walaupun saya tidak pernah menyesali hidup ini. Ya. Apa yang saya lakukan dulu, jadi saya dulu lebih banyak sekolah, kadang tidak di ini, jadi waktu saya pendidikan, pulang jarang dan lain-lain semua. Kalau saya rasa, tentu kita bisa milih dari awal pola hidup kita. Antara quality dan quantity itu, kehadiran kita di keluarga, itu memang katanya yang penting kan quality, tapi quantity tetap harus. Ya, jadi kalau ya ini kejadian kalau saya lihat dengan anak-anak saya sekarang, ya memang ya mereka ya saya harapkan memilih pekerjaan yang bisa lebih banyak dengan anak-anaknya, ya kan? Nah itu sempat dia kadang-kadang antar anaknya sekolah, ngambil rapor. Dulu saya ngambil rapor aja kadang-kadang udah. Ya bisa dititipin, kalau dulu kadang-kadang saya titip sama kakek nenek atau kalau ibu saya datang dari Medan. Nah jadi kalau saran saya terhadap ayah bunda, karir itu bagus kalau saya bilang. Sangat bagus. Apapun karir itu bagus asal kita passion. Tapi ketika kita memilih karir, tentu semuanya itu life is about choices. Komitmen kita ingin punya anak. Kita punya anak. Nah, sekarang masa kita delegasikan? Bertanggung jawab dong. Dan bagaimana kita mendidik mereka itu, itulah mereka jadinya nanti. Ya, jadi sekarang kita nilai saja. Jadi kalau ada pepatah dulu, buah jatuh, tidak jatuh dari pohonnya. Jadi sekarang pohonnya ini kita pohon yang bagaimana? Kalau kita pohonnya hanya memang pohon yang sebentar jatuh, ya buahnya jatuh dong cepat. Jadi kalau pohon kita kokoh, kita bentuk anak kita itu supaya kokoh, ya kita dong yang harus membentuk dia. Makanya tetap kalau saya bilang, sebagai bapak tetap kepala keluarga. Jadi dialah memang pemimpin. Jadi kita sebagai Islam juga dia sebagai imam. Tetapi ibu ini ada menteri. Kalau kayak saya dulu, itu semua keputusan ini apa segala saya ngambil. Tapi implementasi semua yang menjalankan itu, semua itu memang dilakukan oleh istri saya. Jadi memang bagaimana makannya, bagaimana ininya, apa segala. Itu. Nah, jadi kan kita harus dong jadinya memang sebagai partner jadinya. Jadi harus sebagai pasangan suami istri bekerja sama. Iya, bekerja sama dan jangan pernah kita ribut di depan anak kita. Jadi saya sedih sekali kalau ada pasien di depan saya saling menyalahkan atau ribut. Itu udah antu terapi coba. Bagaimana dia di rumah kan? Baik, betul. Yang tadi Prof juga bilang ya, ingat mau anaknya tinggi, mau anaknya cerdas, anaknya harus bahagia. Definitely kalau ayah bundanya sayang. Oke, baik Prof, luar biasa powerful sekali pesan-pesan. Tapi ada satu lagi kalau saya bilang pesan saya untuk negara juga dan semua ibu-ibu ya. Jadi ada pepatah Afrika ini begini. If you educate one man, you only educate one person. If you do educate one, you educate the whole nation. Luar biasa Prof, kuat sekali dan powerful sekali pesan-pesan dari Prof hari ini. Jangan-jangannya juga suatu kesempatan yang luar biasa bagi saya bisa mengejar ilmu dari Prof Aman di hari ini. Semoga menjadi amal baik untuk Prof Aman dan keluarga Prof, juga menjadi satu semangat buat para ibu untuk terus menjadi orang tua yang terbaik versi keluarga masing-masing dan terus hadir untuk anak mereka. Baik Prof, kita tutup dulu. Terima kasih juga udah dikasih kesempatan.
Terima kasih banyak Prof. Aman atas waktunya. Terima kasih juga kepada seluruh Aibun yang sudah menyaksikan podcast Tanya Ahli hari ini. Sampai jumpa lagi.